Ya. Makan ikan di stasiun kereta. Jangan lupa cuci tangan. Nyok, jangan banyak tanya. Mari dukung perubahan. Saya udah bisa Pak belajar. Yang saya hormati abang kita Bang Hasbullah, Ketua DPRD Jawa Barat, perwakilan kita untuk di Jawa Barat ya. Yang saya hormati senior kita, Bapak Haji Yahman. Yang saya hormati Bang Wido, Ketua Partai Buruh. Yang saya hormati juga tadi ada Bang Iwan ya, Sekjen PKB, mana tuh tadi. Dan yang saya hormati dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bang Edmond juga, Bang Edmond, Bang Ambon, terus kemudian Pak Haji Sarmili, dan semua rekan-rekan, saudara-saudara tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini, di mana acara pada malam hari ini juga, ini bukan saya menggagas, tapi teman-teman relawan sendiri yang menggagas. Tepuk tangan untuk teman-teman relawan sendiri. Jadi acara ini diinisiasi, digagas oleh seluruh teman-teman relawan yang ada. Dan saya sampaikan ya monggo aja, ayo kita silakan aja kalau mau bikin acara, kita bisa sambil silaturahmi. Pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini ingin saya sampaikan bahwa ratusan relawan yang tergabung di tim pemenangan Pak Sufyan Suri dan saya lihat hari ini masih tetap bersemangat, tetap solid, dan saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman relawan. Bahwa hari ini bukan tentang Sufyan Chandra, saya pastikan lagi bukan tentang Sufyan Chandra, tapi ini tentang kita semua, tentang kita warga Depok. Yang mana hari ini kita pastikan bahwa perjuangan kita untuk membuat Depok menjadi kota yang maju. Setuju? Saya sudah sampaikan kemana-mana, teman-teman relawan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semua, bahwa concern kami kepada bagaimana pelayanan-pelayanan dasar buat masyarakat Kota Depok, baik itu pendidikan, kesehatan, termasuk juga lapangan kerja, dapat bisa diberikan kepada seluruh warga Kota Depok seadil-adilnya. Bukan kota yang maju kalau kemudian hari ini masih ada anak-anak Depok yang harus nyogok berpuluh-puluh juta, berjuta-juta untuk masuk SMA dan SMP negeri. Benar? Bukan kota yang maju juga kalau masih ada ribuan ijazah anaknya ketahan. Bukan kota yang maju juga kalau kemacetan masih terjadi di mana-mana, padahal kita bisa ngelebarin jalan asal kita bisa komunikasi dengan baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Bukan kota yang maju kalau pelayanan sampahnya juga masih amburadul. Dan apalagi bukan kota yang maju kalau kemudian masih banyak anak-anak kita yang mau kuliah tapi nggak bisa gara-gara nggak punya biaya. Kemarin saya bicara tentang kuliah gratis, terus yang di sana bilang, wah itu nggak masuk akal karena nggak mungkin anggarannya. Kemudian saya ditanya lagi sama wartawan, saya bilang, loh kita sisa anggaran Kota Depok itu tiap tahun ratusan miliar. Bener nggak? Kenapa nggak dipakai buat biaya pendidikan? Toh beasiswa dan bantuan kuliah gratis juga buat anak-anak yang memang nggak mampu, untuk membantu mereka agar bisa mendapatkan kesempatan pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini saya sedikit bercerita ya, bahwa ini kisah nyata. Saya beberapa bulan lalu berdiskusi dengan petugas di perumahan ini, petugas sarana. Dia tugasnya nyapuin jalan sama motongin pohon-pohon yang ada di sini, ngerapihin inilah sarana di sini. Dia bilang datang ke saya, Pak, anak saya tolong cariin kerja dong, baru lulus SMA. Loh Pak, kenapa nggak kuliah? Anak saya nggak punya biaya Pak. Yaudah Pak, sini saya kuliahin. Ini kisah nyata ya, saudara-saudara sekalian. Sini Pak, saya kuliahin. Saya bayarin kuliahnya. Ya udah Pak, nanti saya tanya anak saya dulu. Beberapa hari kemudian saya bertemu dengan beliau. Beliau sampaikan,
Pak, anak saya nggak mau kuliah, mau langsung kerja aja. Kemudian saya bilang, Pak, ini saya kuliah saya bayarin Pak sampai lulus. Saya bayarin loh Pak sampai lulus. Enggak Pak, anak saya tetap maunya kerja aja. Bapak sebagai orang tua bilangin Pak ke anaknya, kalau ini akan dibayarin Pak kuliah semua. Bapak juga dorong dong anaknya untuk kuliah. Enggak Pak, kita keluarga juga ngobrol, nggak apa-apa biar anak kita langsung kerja aja, nggak usah kuliah. Kurang tepat kalau kita mengambil kesimpulan bahwa oh anak ini lebih memilih kerja dibanding kuliah, atau oh anak Depok lebih memilih kerja dibanding kuliah. Hikmah yang harus kita ambil adalah apa? Betapa anak ini udah nggak berani bercita-cita. Bahkan keluarganya udah nggak berani bercita-cita. Dia nggak berani bercita-cita jadi presiden, dia udah nggak berani bercita-cita jadi DPR RI, dia nggak berani bercita-cita jadi wali kota, bahkan dia juga nggak mungkin nggak berani bercita-cita jadi lurah. Yang perlu kita ketahui semua di sini bapak-bapak ibu-ibu sekalian, betapa tadi anak-anak kita yang tidak berani bercita-cita adalah potret kegagalan pembangunan selama puluhan tahun di Kota Depok. Benar? Kenapa? Karena pembangunan sejatinya adalah untuk manusianya. Dan saya rasa potret tadi banyak di sekeliling kita hari ini. Anak-anak keluarga yang gak berani bercita-cita. Itu adalah potret kegagalan pembangunan. Karena sejatinya pembangunan, mau jalanan kita bagusin, mau gedung-gedung kita bikin mewah, sekolah-sekolah kita bikin megah, gedung-gedung pemerintah kita bikin besar, itu semua tujuannya adalah untuk manusianya. Tapi ketika manusianya udah gak berani bercita-cita, perlu dipertanyakan. Sebenarnya pembangunannya semua di sini bapak-bapak ibu-ibu sekalian, betapa tadi anak-anak kita yang tidak berani bercita-cita adalah potret kegagalan pembangunan selama puluhan tahun di Kota Depok. Benar? Kenapa? Karena pembangunan sejatinya adalah untuk manusianya. Dan saya rasa potret tadi banyak di sekeliling kita hari ini. Anak-anak keluarga yang gak berani bercita-cita. Itu adalah potret kegagalan pembangunan. Karena sejatinya pembangunan, mau jalanan kita bagusin, mau gedung-gedung kita bikin mewah, sekolah-sekolah kita bikin megah, gedung-gedung pemerintah kita bikin besar, itu semua tujuannya adalah untuk manusianya. Tapi ketika manusianya udah gak berani bercita-cita, perlu dipertanyakan. Sebenarnya pembangunannya untuk siapa? Siapa yang nikmati? Apakah hanya segelintir orang, segelintir kelompok? Itu yang tidak kita inginkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, makanya di sini juga saya sampaikan sekali lagi di sini, di depan semua ya. Pegang ini omongan saya, janji saya. Kalau nanti setelah kami dilantik, masih ada ya. Tolong dengarkan semua ya. Kalau nanti setelah kami dilantik, masih ada praktek jual beli bangku sekolah di Kota Depok, maka saya orang yang pertama akan mengundurkan diri dari jabatan wakil wali kota. Karena saya tidak mau jabatan ini nanti cuma jadi pintu neraka buat saya dan keluarga saya. Nauzubillah, jangan sampai nanti kami tidak bisa mewujudkan keadilan sosial bagi warga di Kota Depok. Apa-apa yang kita sebutkan tadi, yang anak harus bayar sekolah puluhan juta, dan kemudian banyak masalah-masalah tadi, itu adalah potret kezoliman. Setuju? Potret kezoliman yang hari ini terjadi di tengah-tengah kita. Dan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Maka bahwa saya tegaskan, saya pastikan kali ini bahwa ini bukan tentang Supyan, bukan tentang Chandra, tapi tentang kita semua. Setuju? Tentang kita semua. Jadi yang paling penting setelah dari sini nanti bagaimana kita bisa konsolidasi di wilayah masing-masing, di RW masing-masing, di RT masing-masing, di TPS masing-masing untuk memastikan kemenangan bagi kita yang menginginkan Depok untuk menjadi kota yang maju. Setuju? Akhirul kalam, saya sangat berterima kasih kepada semua yang hadir di sini. Sebuah kehormatan bagi saya dapat bersilaturahmi, terutama juga pada Bang Hasbullah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, Pak Haji Ahman, dan juga semua tokoh-tokoh lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua jari dulu, mana nih salam dua jarinya? Salam dua jari. Kalau saya bilang salam dua jari, Supyan Chandra, Wali Kota Depok.
Salam dua jari. Kurang kompak. Salam dua jari. Labuan Chandra. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang terhormat Sadul Bait Bapak Chandra selaku Wakil Wali Kota Depok, dan yang saya banggakan, yang saya hormati Abang Da. Ini yang saya harap hadir di tengah-tengah kita, Bang Hasbullah Rahmat. Terima kasih Bang, bersama istri. Ini abang kita. Iya. Bersama Nyonya hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih hadir. Dan para ketua relawan yang mohon maaf hadir di tengah-tengah ini memang sengaja saya kaget-kagetkan. Betul nggak masih sama Sofian Sari Chandra malam ini? Masih nggak? Masih nggak? Alhamdulillah. Walaupun keringet berdarah sendiri-sendiri ya. Nggak apa-apa, kita buktiin malam ini. Betul nggak? Ya. Saya terima kasih kepada ketua-ketua relawan dari seluruh yang ada di Santero, Kota Depok, dan 3 kelurahan 11 kecamatan hadir malam ini. Tapi malam ini ada yang protes katanya. Kenapa dikumpulin di sini? Emangnya kenapa lu protes? Ini Geragas punya gerakan. Kita anak relawan, kita anak yang tidak dipunya bapaknya. Tapi malam ini mudah-mudahan punya bapak relawan ini. Semangat! Iya. Yang kedua, karena nanti Pak Chandra ada agenda, beliau lebih dulu minta untuk sambutan, tapi nanti beliau Pak Chandra hadir lagi ke kita bersama-sama untuk bercengkrama dengan kita. Maka dari itu kami mohon pejabat yang terhormat Pak Haji Ahman telah hadir juga, tokoh masyarakat Kota Depok. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Haji Ahman. Alhamdulillah hadir juga. Yang kedua, mudah-mudahan Pak Haji Ahman ini support Bapak yang sangat kami banggakan. Kami melaporkan nih ke Pak Chandra, Pak Haji Ahman, Pak Hasbullah. Semua relawan sekota Depok ini ada 150 relawan yang ada di Kota Depok ini Sofian Suri Chandra. Mudah-mudahan nanti dibekali oleh Bang Hasbullah, dibekali oleh Pak Chandra, dibekali oleh tokoh masyarakat Pak Haji Ahman. Mudah-mudahan semangat relawan ini punya bapak angkat, bisa ngebina. Apa sih yang teman-teman ini, aduh gila, begitu banyak. Ini saatnya kalau mau menang sekarang nih. Kalau enggak 10 tahun lagi kita ngelamunin Depok yang enggak rubah-rubah ini. Mau nggak teman-teman berdarah-darah lagi nih? Mau nggak? Tuh Pak Chandra, bayangkan Pak. Ini semenjak pertama ada relawan baru kali ini kumpul, bayangin. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan dengan awal gerakan kita sekarang pada malam hari ini, relawan kompak bersatu dengan partai yang sudah ada di Kota Depok pendukung Sofian Suri Chandra. Mau? Mau nggak? Sekarang saya akan ceritakan ya. Salam dua jari. Salam dua jari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, pilkada 27 November di Depok itu berbarengan dengan Pilgub. Maka jumlah TPS-nya dia kurang lebih separuh dari jumlah TPS pemilu. Kalau pemilu kan ada 5 kertas, DPR RI, DPD, DPR Provinsi, DPR Pusat, sama DPD Kota. Tanggal 27 November kita hanya mendapat 2 kertas. Satu kertas adalah Pilgub, satu kertas adalah Wali Kota. Jadi cuman 2 kertas, jadi jumlah TPS-nya paling sekarang tinggal 2.700-an, tidak lagi menjadi 5.000-an. Nah, saya menyampaikan kepada relawan, sebelum saya juga akan menyampaikan juga tentang Depok, karena saya ini mantan anggota DPRD Kota Depok. Saya 5 tahun mengawal Pak Badrul Kamal, saya 5 tahun mengawal Pak Nur Mahmudi. Jadi saya termasuk salah satu orang yang pertama kali menjadi anggota Dewan di Depok, yang tahu persis fondasi Depok itu seperti apa. Yang nggak nyangka juga kalau sekarang makin kredit, makin macet, malah jadi nggak nyangka. Harusnya kan sebenarnya sudah lebih baik. Salah satu contoh yang saya sampaikan ketika saya jadi Dewan DPD Kota Depok
ada problem masalah masyarakat pesona dengan proklamasi. Maka ketika itu kita cari solusinya membeli tanah, jadilah namanya Jalan Sentosa. Ibu tahu, Bapak tahu Jalan Sentosa, jalan tembus dari Depok Timur ke Jalan Markus Juanda, itu adalah jalan yang kita bebaskan, yang kita bangun dari APBD Kota Depok. Jalan Juanda dalam tata ruang Depok itu harusnya dari Tol Jagorawi, Gas Alam, ketemu jalan nasional namanya Jalan Raya Bogor, ketemu jalan nasional namanya Jalan Margonda, diteruskan sampai ke Cinere. 20 tahun mereka berkuasa, itu jalan semeter pun tidak dibebaskan untuk ke arah Cinere. Apa yang terjadi? Yang terjadi, perusahaan konglomerat konsorsium mengambil alih trase jalan itu melalui jalan tol. Jadi tol itu, Bapak Ibu, tol itu adalah mengambil copy paste harapan masyarakat Depok untuk membangun jalan alteri namanya Jalan Juanda sampai ke Cinere. Dan tol itu terbukti dari Jagorawi sampai ke Cinere. Tapi bayar Bapak kita, Ibu. Coba kalau jualan Juanda, ada nggak? Ada, kita nggak pernah kita bayar lewat Jalan Juanda. Karena itu jalan alteri. Nah, bayangkan 20 tahun memegang kekuasaan di Depok dengan APBD yang setiap tahun naik. Karena zaman Pak Badrul Kamal nggak nyampe 1 triliun, tapi kita mampu bangun flyover Hari Praman Hakim, bangun rumah sakit di Sawangan, ya, mampu bangun bebaskan Jalan Juanda. Jalan Juanda itu Bapak Ibu, ini saya cerita, saya pelaku. Jalan Juanda itu ada 3 rumah yang kita kehabisan uang nggak bisa kita bayar. Jadi Jalan Juanda semua udah kebebasin, ada 3 rumah yang nangkring Pak. Kalau kita lewat Margonda kelihatan 3 rumahnya belum bisa didoser. Kenapa? Karena duit APBD kita habis. Pak Wali Kota minta izin kepada kita, karena waktu itu saya wakil ketua DPRD, minta izin boleh nggak Pemda Depok pinjam uang ke Bank Jabar 9,5 miliar. Untuk apa? Untuk membayar 3 rumah yang tersisa. Kita setujuin. Bayangin coba. Jadi perjuangan membangun Jalan Juanda itu berdarah-darah. Tapi karena pimpinannya, wali kotanya punya kemauan, tembuslah Jalan Juanda itu. Hari ini biar duitnya sampai 3,7 triliun, kalau nggak punya kemauan, tidak akan jadi apa-apa. Bapak Ibu bayangkan, saya di Jawa Barat, sekarang periode yang ketiga, kita sudah memutuskan dalam APBD 2025, setoran Samsat di Sukmajaya dan Cinere itu akan mendam, akan kembali ke Depok itu 60%. Kalau 2 triliun 60% berarti tahun depan 2025 Kota Depok akan ketambahan pendapatan lagi yang kurang lebih dari 1 triliun. Artinya apa? Sumber source-nya ada, tapi ketika tidak ada kemauan pemerintahnya, ya nggak jalan. Ya, ini saya sedikit mengilustrasikan itu. Yang kedua, tadi saya sepakat dengan saudaraku wakil wali kota kita. Ini bukan persoalan Supian Suri Chandra, Bapak Ibu, bukan. Tapi persoalan kota kita, kampung kita, tempat tinggal kita, mau diapain 5 tahun ke depan? Mau sampah sampai 43 meter di Cipayung? Mau macet tiap hari dari Senin ke Senin? Saya dari Depok ke Bandung 2 jam tembus, Pak. Apalagi sekarang ada tol Cimanggis Cibitung. Tapi saya kondangan ke Bojong Sari 3 jam saya baru nyampe. Loh, ini fakta, ini kenyataan. Masa iya gitu? Nah, ketika konsepsi kepemimpinan itu basically-nya adalah kelompok, maka tidak akan aware dia dengan publik. Ciri-cirinya sederhana. Tidak pernah ada kebijakan di Depok ini melibatkan partisipasi stakeholder publik secara masif, tidak ada. Mana yang RW di sini? Ada musrenbang setiap tahun? Normatif, Pak, musrenbang itu. Tapi tidak bisa menjadikan dasar aspirasi kita menjadi kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena kita tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan itu. Padahal sebuah pemerintahan yang baik bermimpi untuk membangun RPJMD setiap tahun itu mengacu kepada aspirasi masyarakatnya. Bukan mengacu kepada kelompok, bukan, tapi aspirasi masyarakat. Yang kedua, ini ciri-cirinya nih. Dia tidak pernah mau dikritik. Tidak pernah mau dia beda pendapat. Mertua saya ini korban. Sekarang dikeluarkan dari grup mereka. Karena milih Supian Suri kan gitu.
Saya bilang ke Bapak, udah tenang aja Pak, udah mau habis masanya, kan hidup ini kan berputar. Ya, benar nggak? Hidup ini berputar. Ada saatnya mereka di atas, tapi ada saatnya gantian. Cukup sudah 20 tahun kita mengalah, ya. Cukup sudah kita memberikan kesempatan. Masa kita diam dipimpin? Tidak akan pernah lebih dari 30% Bapak Ibu basic suara itu. Tetapi kunci kita kalau menang menurut saya sederhana. Mau nggak kita begal pakai parang? Ya janganlah gitu. Jangan ya Dek ya. Jangan. Kita pengen Depok ini kota yang karena banyak kampus, kota yang intelek. Saya sepakat. Beasiswa itu kita bisa kolaborasikan dengan APBN. APBN punya PIP, tambah lagi dengan APBD Kota Depok. Total berapa lulusan SMA yang mau kuliah dibeasiswain. Kalau itu dibeasiswain dengan beasiswanya pemerintah, insya Allah sumber daya manusia Depok ini akan bisa berkualitas. Depok nggak punya emas, nggak punya pelabuhan, nggak punya bandar udara, nggak punya laut. Punyanya apa? Punyanya ini. Punyanya sumber daya manusia. Jadi kalau calon kita pengen menjadikan sarjana di Depok, itu memang hakikat sesungguhnya kita punya potensi sumber daya manusia. Lah kalau kita punya emas ya kita bikin perusahaan jadi jadi tambang kan, kita nggak punya. Maka yang kita punya adalah sumber daya manusia. Maka menurut saya mensitir statementnya Bang Edmond, peluang menang itu ada di sekarang saudaraku. Karena bukan petarung yang kuat di sebelah sana, jadi rata-rata air, jadi peluangnya aja sekarang. Kalau sekarang kita nggak kompak, ya kita hilang kesempatan bisa 10-15 tahun yang akan datang. Karena mereka dia pas sistemnya estafet. Coba ingat, ini fakta sejarah ya Pak. Nurma Mudi turun jadi menteri jadi wali kota, ya ngambil Pak Yuyun karena Pak Yuyun kan tokoh Depok dan dia adalah tokoh bola yang dikenal, jadilah dia memimpin Depok. Setelah itu Pak Yuyun kan nggak dipakai lagi, ngambil Pak Idris, ya periode yang kedua 10 tahun. Setelah itu Pak Idris dijadiin wali kota, ya ngambil tokoh namanya Bang Tradi, tapi ibarat orang jongkok di bawah meja, berdiri kesundul sakit, nunggu pegel gitu. Ya, pasal lebaran jual mobil buat THR kadernya karena nggak ada duit ya. Nah, sekarang dia ngarbitin saudara ini. Jadi nggak akan mungkin lepas Pak itu benang merah itu. Jadi maksud saya semua relawan hari ini saya berharap kita berebut peluang kesempatan ini karena memang peluangnya besar ada. Dan saya titip juga pada relawan, karena Deddy Mulyadi surveinya bulan yang lalu 64% dan survei yang sebulan ini akan keluar minggu depan. Saya titip juga kepada relawan bahwa Gubernur Jawa Barat, Bapak gua, kalau di Jawa Barat Bapak Aing gitu, itu saudaraku Deddy Mulyadi, karena lebih gampang jualnya Ibu. Kita nggak kampanye Deddy Mulyadi udah kampanye di handphone kita, di ibu, benar nggak Bu? Nih istri saya nih, penggemar setia nih, kasus Pina Cirebon. Apal Bu dari A sampai Z. Nih, saya bawa ketemu Deddy Mulyadi, Pak foto dulu sama istri saya. Ini fans Bapak berat. Bapak boleh beda partai dengan saya, tapi pilihan istri saya ke Bapak. Karena nggak pernah putus Pak cerita Pina Cirebon diikutin terus gitu. Ya, jadi jualan kita itu tidak hanya jualan Supaya Suri dan Chandra, tapi kita juga jualan gubernur kita ya, Pak Deddy Mulyadi. Nah tadi saya sama mertua saya sudah rapat di rumah mertua, tanggal 3 November kita akan adakan senam massal bersama-sama masyarakat Depok menuju Jawa Barat istimewa. Saya akan hadirkan calon wali kota dan wakil wali kota kita, sekaligus saya juga hadirkan calon gubernur kita, ya. Dan sekaligus saya akan melakukan pembekalan saksi. Jadi di tepatnya di rumah mertua saya, tanggal 3 November, saya minta kepada relawan semua, kita ikut hadir bersama. Tadi langsung saya kontak ke Kang Deddy Mulyadi, confirm tanggal 3 dia akan datang ke Depok. Dan kita akan ketemu dengan calon gubernur kita dan juga kita sandingkan dengan calon wali kota kita dan wakil wali kota kita. Dan
saya juga minta kepada kita semua relawan untuk menunjukkan, karena hari ini saya juga kemarin saya rapat dengan Kang Deddy di Karawang, saya juga dibilangin Kang Has, ingat Kota Depok hari ini masih kalah surveinya dengan Kota Bekasi gitu. Kota Bekasi sudah 76% Pak hari ini, Depok baru 64%. Insya Allah Pak Gubernur, saya bilang, saya juga akan ketemu silaturahim dengan relawan Supian Suri Chandra. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasikan ya, kita bisa sejalankan. Mudah-mudahan kita juga bisa menang lebih dari 64% di Depok untuk Gubernur. Dan berikut juga wali kota kita juga kita harus memenangkan yang signifikan. Pesan saya, tolong kali ini aja saya minta bagi tugas para relawan di setiap lingkungan untuk datang ke TPS tidak hanya secara personal, tetapi bawa tetangganya bareng berangkat ke TPS, jangan ada yang males. 10 menit saja minta waktu mereka untuk nyoblos, setelah itu mau mancing-mancing nggak apa-apa. Ya, karena 10 menit itu menentukan kita menang atau kalah. Benar nggak? Ya kita kan berharap kita kumpul ini kan bisa menang, bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat Kota Depok. Lah sekarang HUT Kota Depok aja kita kan nggak pernah, kan saya orang Depok ya, saya kepengen gitu HUT Kota Depok itu malam pertama lenong gitu, malam kedua wayangan, wayang ketiga dangdutan, 4 gabusan, pengen, karena kantor Pemda itu dibayarin oleh PPD Kota, oleh uang rakyat masyarakat Depok, seumur-umur Pak nggak pernah kita keriaan gitu, padahal kan tingkat kebahagiaan masyarakat juga punya hak loh kita untuk bahagia, benar nggak? Cuman kan kita harus keluar duit banyak kalau mau bahagia, ngelancongnya kemana? Ke Anyer, ya ke jauh-jauh. Lah Depok kan harusnya dibuat agar masyarakat itu bisa terhibur. Punya alun-alun, tapi jam 4 udah digembok Pak pakai rantai. Jadi mana yang namanya ruang publik itu yang buat orang bersilaturahim? Saya Pak kuliah di Malang, S1 saya, S2 saya di UI. Saya pulang kuliah mampir namanya di Malang itu ada namanya alun. Tapi tidak bisa menjadikan dasar aspirasi kita menjadi kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena kita tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan itu. Padahal sebuah pemerintahan yang baik bermimpi untuk membangun RPJMD setiap tahun itu mengacu kepada aspirasi masyarakatnya. Bukan mengacu kepada kelompok, bukan, tapi aspirasi masyarakat. Yang kedua, ini ciri-cirinya nih, dia tidak pernah mau dikritik, tidak pernah mau dia beda pendapat. Mertua saya ini korban, sekarang dikeluarkan dari grup mereka, karena milih Supian Suri kan gitu. Saya bilang ke Bapak, udah tenang aja Pak, udah mau habis masanya, kan hidup ini kan berputar, ya, benar nggak? Hidup ini berputar. Ada saatnya mereka di atas, tapi ada saatnya gantian. Cukup sudah 20 tahun kita mengalah, ya. Cukup sudah kita memberikan kesempatan. Masa kita diam dipimpin? Tidak akan pernah lebih dari 30% Bapak Ibu basic suara itu. Tetapi kunci kita kalau menang menurut saya sederhana. Mau nggak kita semua relawan, concern, untuk mengajak tetangga saudara kita yang punya hak pilih datang pada tanggal 27 ke TPS. Siap gak? Kalau 70% yang datang, saya bismillah kita yang menang. Tapi kalau yang datang cuma 50%, mereka udah punya simpenan konsolidasi. Yang meriang pun dibawa Pak, pakai motor. Itu mereka, yang sakit pun dipopong. Nah kita berani mendingan mancing di empang kan? Jangan, lebah ini mah jangan, ya, karena menyangkut masa depan anak cucu kita. Jadi jangan sampai tadi kita ngeluh, masuk sekolah susah, kita ngeluh, rumah sakit mahal, kita ngeluh segala macam, tapi ninggang waktunya kita dimintain, mencoblos, kita berani milih mancing daripada datang ke TPS. Kalau itu, maka kita tidak menghargai diri kita sebagai warga negara yang baik. Relawan ini kan merepresentasikan 11 kecamatan. Saya minta dengan sangat setelah ini konsolidasi. Karena survei hari ini saya buka survei. Saya kebetulan dipercaya oleh saudaraku Didi Mulyadi
calon gubernur Jawa Barat, yang hari ini surveinya sudah 78% Bapak Ibu. Gak ada lawan. Saya bertugas bertanggung jawab penuh terhadap saksi Pilgub di Kota Depok oleh Kang Deddy Mulyadi. Saya berharap nanti kita bisa bekerja sama. Surveinya akan keluar lagi yang baru minggu depan, tapi di survei bulan kemarin untuk di Depok ini, mereka itu cuma mampu di 13,3%, tapi Deddy Mulyadi 64%. Secara nasional, secara Jawa Barat, Deddy Mulyadi 78%, Saeho 11%. Dengan sisa waktu yang 11 bulan, itu sulit. Nah, potret survei di Depok ini, itu dia paralel, Pak, Ibu. Pilihan dia ke calon wali kotanya sama dengan pilihan dia ke calon gubernurnya, itu paralel. Tapi di survei kita lihat nggak lebih dari 13%. Nah, kita di Depok sudah 64%. Nah, kita waspada karena dia tahu surveinya dia dengan Supian Suri juga kalah gitu kasarnya. Harus diwaspadain pada saat menjelang pencoblosan. Paham maksud saya ya? Relawan paham kan? Bisi gitu loh. Bang Pajarnya datang ke rumah. Cokot kabes ada ya, ada cokotnya. Ulah dipilih, paham ya? Ambil uangnya, jangan coblos paketnya. Kenapa? Nggak akan nempil, Pak. Nggak akan bisa bersama-sama. Karena konsepnya berbeda. Saya ini pendukung ketika Nurmawudi nyalon wali kota periode yang kedua. Tertulis, Pak, 5 item di atas materai. Berikutnya didukung juga oleh Demokrat sama P3. Ya, partai pendukung. Kapok, Pak, semuanya. Iya. Jadi maksud saya, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau nggak kita, siapa lagi? Karena ini rumah kita, kampung kita. Saya sedih ketika masuk TV, berantem antar pelajar pakai celurit. Begitu viral, begal pakai parang. Ya janganlah gitu. Jangan ya Dek ya. Jangan. Kita pengen Depok ini kota yang karena banyak kampus, kota yang intelek. Saya sepakat. Beasiswa itu kita bisa kolaborasikan dengan APBN. APBN punya PIP, tambah lagi dengan APBD Kota Depok. Total berapa lulusan SMA yang mau kuliah dibeasiswain. Kalau itu dibeasiswain dengan beasiswanya pemerintah, insya Allah sumber daya manusia Depok ini akan bisa berkualitas. Depok nggak punya emas, nggak punya pelabuhan, nggak punya bandar udara, nggak punya laut. Punyanya apa? Punyanya ini. Punyanya sumber daya manusia. Jadi kalau calon kita pengen menjadikan sarjana di Depok, itu memang hakikat sesungguhnya kita punya potensi sumber daya manusia. Lah kalau kita punya emas ya kita bikin perusahaan jadi jadi tambang kan, kita nggak punya. Maka yang kita punya adalah sumber daya manusia. Maka menurut saya mensitir statementnya Bang Edmond, peluang menang itu ada di sekarang saudaraku. Karena bukan petarung yang kuat di sebelah sana, jadi rata-rata air, jadi peluangnya aja sekarang. Kalau sekarang kita nggak kompak, ya kita hilang kesempatan bisa 10-15 tahun yang akan datang. Karena mereka dia pas sistemnya estafet. Coba ingat, ini fakta sejarah ya Pak. Nurmawudi turun jadi menteri jadi wali kota. Ya. Ngambil Pak Yuyun karena Pak Yuyun kan tokoh Depok dan dia adalah tokoh bola yang dikenal, jadilah dia memimpin Depok. Setelah itu Pak Yuyun kan nggak dipakai lagi, ngambil Pak Idris. Ya, periode yang kedua. 10 tahun. Setelah itu Pak Idris dijadiin wali kota. Jadi oleh PPD kota oleh uang rakyat masyarakat Depok. Seumur-umur Pak, nggak pernah kita keriaan gitu. Padahal kan tingkat kebahagiaan masyarakat juga punya hak loh kita untuk bahagia. Benar nggak? Cuman kan kita harus keluar duit banyak kalau mau bahagia. Ngelancungnya kemana? Ke Anyer, ya ke jauh-jauh. Lah Depok kan harusnya dibuat agar masyarakat itu bisa terhibur. Punya alun-alun, tapi jam 4 udah digembok Pak pakai rantai. Jadi mana yang namanya ruang publik itu yang buat orang bersilaturahim? Saya Pak kuliah di Malang, S1 saya, S2 saya di UI.
Saya pulang kuliah mampir namanya di Kota Malang itu ada namanya alun-alun. Di alun-alun Kota Malang itu semua orang ngumpul, mau jajanan, mau apa. Saya bisa bahasa Jawa karena saya berinteraksi dengan masyarakat di situ. Kenapa? Karena ada ruangnya, Pak. Namanya alun-alun Kota Malang. Nah, kita kepengen ada ruang publik yang kita tuh bersilaturahim. Sambil nyuapin anak, tapi ibu bapaknya kan bersilaturahim. Tapi yang safe gitu loh, yang aman gitu. Nah, jadi saya secara pribadi sebagai Dewan Provinsi yang insya Allah akan ngawal. Karena kalau Kota Depok ini tidak kelompoisme, tapi dia membuka diri, membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah tetangga, ada perbatasan dengan DKI, dengan Banten, Kabupaten Bogor, dan berkolaborasi dengan Provinsi Jawa Barat, insya Allah kita akan bisa banyak membangun di Kota Depok ini. Semangat terus. Saya kepengen Depok ini punya stadion utama kayak Pakansari gitu. RW kita. Pakansari itu dibantu 350 miliar dari Jawa Barat, tapi dia punya tanahnya. Maksud saya nggak ada yang nggak bisa, Bapak Ibu. Semua bisa kita wujudkan kalau kita punya kemauan. Kuncinya di mana? Di pemimpin yang mau berinovasi. Jangan autopilot. Ya, kalau autopilot kan yang ngurusin kesehatan sudah ada, yang ngurusin jalan rusak PU sudah ada, ya, yang ngurusin pendidikan di distrik sudah ada. Tapi apa kreativitasnya? Apa inovasinya? Kita pengen Depok ini kota yang sangat strategis secara geografis, karena dia bagian dari Jawa Barat tapi paling depan dengan Jakarta. Wayahnya Pak kita minta lebih. Contoh soal, saya datang ke Kementerian Perhubungan. Saya dengan harapan besar trase MRT itu dari Jakarta ke Cibubur, saya pengen harapan besar saya itu dari tol trase Jagorawi dia ikut ke trase ke Cinere. Biar masyarakat nggak bawa mobil lagi kerja ke Jakarta. Ternyata apa jawaban dari kementerian? Trase MRT dari Jakarta sampai Cibubur tahap kedua dilanjutkannya ke Kota Bogor. Ya, jadi Depok ya nggak masuk. Nah, besar harapan saya Jalan Raya Sawangan walaupun jalan nasional, MRT walaupun itu kebijakan nasional, kalau pemerintah kotanya mau, insya Allah pasti bisa. Ya, saya yakin, halkul yakin kita akan dapat nilai lebih kalau ganti nahodanya. Kalau nggak ganti nahodanya, layarnya udah kebaca sama saya Pak. Tujuannya layarnya udah kelihatan. Tapi kalau ganti nahoda, insya Allah. Tapi kita harus siap sekarang, karena kan merebut itu kan harus berjuang. Nah, saya mohon dengan sangat pada relawan malam hari ini, ingat kata saya, semua warga di lingkungan rumah yang punya hak pilih, relakan hati kita dari pagi berangkat untuk membawa saudara teman-teman kita, tetangga kita bareng-bareng ke TPS. Ya, saya berharap kita yang partisipasinya bisa 70%. Kalau 70% insya Allah kita bisa. Ya, sama-sama. Ya, sorry. Ya, kita sama-sama dengan tetangga datang ke TPS ya. Sanggup ya? Karena itu kunci kemenangan. Jangan sampai kita ngomong di sini sanggup bersama-sama, ninggang tanggal 27 pada tidur. Dia mah solid Bapak Ibu, saya jamin solid. Tapi nggak akan lebih dari 30%. Jadi kalau yang datang 60%, 50-50. Kalau yang datang 70% ke TPS, kita yang menang. Ya, baik, saya kira gitu saja. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat untuk Sufyan Suri. Alhamdulillah. Juga yang saya bangun juga banyak mantan-mantan lurah ya. Mudah-mudahan dan teman-teman para ustadz, pak kiai yang masuk dari Bamus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dengan gagasan Pak Edmond ini, dengan gagasan ini kita akan semangat terus walaupun tidak ada curahan dari atas, tapi kita semangat. Sufyan Suri Menang. Sufyan Suri Chandra Menang. Wali Kota Depok Sufyan Chandra. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.